Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi antara apologet Kristen Indonesia Edis TV bersama dengan Muslim, di mana dalam diskusi ini Edis TV menuturkan dan menjelaskan bagaimana ajaran kitab suci melandasi semua tindakan manusia. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhirnya dan semoga memberikan pencerahan ya. Ya udah lagi mana lah, saya mau ngomong sama abang. Bang, abang tahu nggak orang-orang gini, abang aja terlalu sering suka mencela agama orang lain. Bang, saya nggak mencela, bang. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin bahwa Muhammad ngomong gitu dalam hadis. Saya tunjukin ayat Qur'annya, perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah. Terus saya dibilang di mana, bang? Saya memfitnahnya itu di mana? Anda ingin mencari orang biar masuk ke agama abang, nggak perlu untuk mencela agama lain. Saya sebagai orang Kristen, dengar bang, gini, biar abang tahu ceritanya. Nih bang ya, nih, abang mau lihat ini, nih. Saya sebagai orang Kristen, saya itu tidak diam saja bang ketika ada orang-orang Islam. Gini, contohnya saya kasih tahu nih bang, nih bang ya, pelan-pelan ya bang ya. Saya percaya bang ini orangnya baik, saya percaya. Nih, ini bang, ketika orang Islam membuat kajian-kajian, ini judul kajiannya, benarkah Bible dipalsukan? Itu kajiannya. Oh, gini. Sebentar bang, sebentar. Saya sebagai orang Kristen, orang Islam bilang Bible kami dipalsu-palsukan. Tapi di saat yang sama bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Abdul Somad membahas-bahas Kitab Kidung Agung, Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan kedatangan Muhammad. Coba. Terus apa lagi? Adi Hidayat bahas-bahas Bible. Siapa lagi? Bonditan. Semua. Banyak ulama-ulama kalian bahas-bahas agama saya. Nah saya bang sebagai orang Kristen, sebagai rakyat jelata yang kecil, saya menjawab nih. Ketika saya jawab, saya bilang, nggak bener. Nggak bener Yesus menubuatkan orang seperti Muhammad, nggak bener. Karena apa? Karena, nah saya tunjukin tadi sama abang. Muhammad tuh begini, diperintahkan untuk memerangi manusia. Muhammad tuh begini-begini. Saya tunjukin hadisnya. Itu bang, jadi jalan ceritanya biar abang tahu. Jangan abang bilang, Anda menista. Bukan, Anda tahu dulu bang kronologinya gitu loh bang. Ya. Itu menurut abang itu yang abang tahu aja itu yang kayak ulama-ulama yang kayak gitu. Tapi masih banyak juga ulama yang kayak Banser jaga gereja. Apa abang tahu? Nggak sekarang tahu. Saya tanya, apakah Islam itu soal ulama, soal Banser, apa soal Muhammad dan Al-Quran? Islam itu ya Al-Quran, iya, Al-Quran, tolak ukur Islam itu Muhammad, Al-Quran, hadis, bukan Banser, bang. Gimana, bang? Kalau misalnya nih, ada Banser misalnya ngadu ayam, apakah Islamnya yang salah? Kan enggak. Jadi jangan diukur dari Banser. Gimana sih ya bang? Masa dari Banser? Nggak kedengeran bang? Nggak kedengeran? Kita kan beragama bang ya. Pasti agama itu menyontohkan biar kita itu berperilaku baik kepada manusia, gimana kepada Tuhan. Seharusnya gitu, begitu. Seharusnya begitu kalau abang ikut Yesus. Kalau abang ikut Muhammad. Enggak kayak gitu. Coba sekarang saya tanya bang, Muhammad memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul tidak? Memerangi, benar bang, memerangi dalam arti gimana? Kalau dia dulu yang memerangi kita, bang, nggak ada di situ bang. Bunyinya bukan begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, bukan gitu bunyinya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti siapa saja yang tidak beriman kepada Allah harus diperangi, betul tidak? Enggak gitu. Oke, saya tunjukkan lagi yang lain nih bang ya, Bahkan kalau Anda ketemu orang non Muslim, orang Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit bang. Itu ajaran Muhammad. Tapi Anda nggak percaya kok. Kita buktikan nih bang ya.
Nih, Anda kenapa Anda selama ini masih Islam? Karena Anda nggak mempelajarinya. Nih, sebentar ya. Nih. Saya mempelajari. Kalau Anda mempelajarinya, lihat nih Bang ya, nih. Saya tunjukkan sebentar. Saya balikkan lagi layar saya Bang ya. Nih. Ini yang sederhana-sederhana saja Bang nih. Di bulan puasa ini kalau Anda nontonnya ini kajiannya ilmu tinggi Bang. Nah ini lihat ya. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Nih loh, ya, nih. Janganlah memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nih loh, kalau ketemu mereka ini suruh desak Bang ke jalan yang sempit. Nih, persempitlah jalan mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Ini Bang, kalau Abang jadi orang Islam ini kayak begini Bang. Jadi jangan Abang bilang, semua agama mengajarkan. Jangan Bang, nggak boleh asal-asal bicara kita Bang. Nggak boleh. Harus pakai data. Ya, Kecuali kalau Abang ikut Yesus. Kalau Abang ikut Yesus, nah pasti Abang jadi orang baik. Itu beragama kan hak Bang. Betul, yang Abang bilang itu betul. Beragama memilih agama masing-masing itu betul. Tapi kalau Abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, Bang, kalau memang betul begitu, besok Kristen, lusa Islam. Loh kan sama-sama baik. Semua mengajarkan kebaikan, ya udah berarti Senin Islam, Rabu Kristen, gimana kayak begitu? Enggak gitu Bang. Abang terlalu itu loh Bang, terlalu membenci Islam jadinya kayak tidak Islam Bang, saya apa sama sekali tidak membenci. Saya hanya meluruskan adanya orang-orang Islam yang mengais-ngais imannya kepada Bible kami. Yesus menubuatkan Muhammad katanya di Bible kami. Nah, saya sebagai orang Kristen, informasi-informasi yang salah itu saya bilang nggak benar. Tapi kan nggak cukup saya cuma bilang nggak benar. Saya harus ungkapkan. Gini Bang. Yang diajarkan Islam sama yang diajarkan Yesus beda Bang. Contoh. Yesus tidak pernah Bang. Pernah nggak Yesus bawa golok sama pengikutnya, bawa tombak, terus menyerang kampung. Hei, masuk kalian Kristen. Pernah nggak? Nggak pernah Bang. Tapi kalau tahu Abang bagaimana? Tahu nggak? Abang tahu penyebaran agama Islam? Kalau misalnya agama Islam itu disebarkan dengan pedang gimana? Bener nggak? Enggak Oke, benar. baik. Abang dengar ini ya, Abang dengar ini. Coba ya. Coba Abang dengar ini pelan-pelan. Lembut, Nih. santun itu Bang, ajaran Baik. Islam. Coba dengarkan ini Bang ya, dengarkan. Kasih waktu sedikit Bang nih. Bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu gimana Bang ini? Ini ini masih Saya gimana juga- nggak mengaku? Saya juga nggak setuju loh Bang sama itu ulama itu. Kalau bahasa lama itu kan tahu saya. Bang, sejauh Bang, ilmu Islam Anda sama Khalid Basalamah tinggian mana Bang? Oh, kalau tinggian nggak bisa, tolak ukur manusia tuh nggak bisa, ilmunya kayak tinggi nggak bisa Bang. Buktinya Bang, ayat Al-Quran Anda merasa asing, hadis Anda merasa asing, larangan memberi salam kepada orang Yahudi Nasrani Anda merasa asing. Terus Anda kok masih nekat bilang Anda lebih ngerti agama Islam daripada Khalid Basalamah? Soalnya ya gimana Pak ya, agama Islam itu penyebarannya itu sopan santun, lembut, gimana ke sesama manusia itu gimana gitu Bang. Nggak ada yang pakai pedang, pakai tombak, itu nggak ada. Oh tidak. Terus Muhammad perang pakai pakai sapu lidi.
Oh itu kan diperangi bang, bukan kita memerangi, diperangi. Terus abang bilang tadi lembut, gimana sih ini emang? Gini bang, kalau Anda diperangi orang, Anda ngelawan nggak? Nah, makanya saya bilang, dengar. Ini ajaran Kristen begini. Ajaran Kristen begini. Perhatikan bang ya. Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bang, ketika Musa membelah laut Teberau, adakah orang Israel mengangkat pedangnya melawan Firaun? Gak ada. Orang Israel itu begini, di mata orang Mesir itu seperti ini mereka. Tetapi Tuhan yang berperang. Makanya Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut Teberau. Tapi bang, di dalam agama kalian, coba, apakah kalian ada seperti itu? Gak ada. Apa yang Yesus katakan? Jika kamu membenci orang, jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu, apa kelebihanmu? Bukankah mereka juga orang sesama mereka melakukan hal yang sama? Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Gak ada ajaran begitu bang. Sekarang saya tanya, hati nuranimu, mana coba kau pilih? Ajaran Yesus apa ajaran Muhammad? Ajaran Muhammad. Kan? Berarti menurut Anda harus sayang sama orang yang sayang sama kita aja. Kalau orang jahat harus kita jahatin balik, begitu kan? Enggak gitu. No, gimana sih? Bang, di dalam agama Islam. Ntar dia lagi ngomong. Di dalam agama Islam, adakah suruh mengasihi orang yang yang kafir atau yang ini? Coba disuruh kasih nggak? Ya tetap mengasihi, kalau dia nggak memerangi kita tetap mengasihi. Saya tunjukkan ayatnya bang. Saya tunjukkan ayatnya. Ini Anda harus saya ajarin terus ini kalau begini. Nih bang ya. Nih. Abang aja terlalu membenci agama Islam. Bukan membenci bang. Saya hanya meluruskan apa yang Anda katakan yang tidak benar. Jadinya abang selalu membela agama abang sendiri. Ya nih udah, kita tunjukkan ya di dalam surat Al-Fat. Naikin yang lain aja bang. Sudah. Nah, mau lari nih. Lu mau saya tunjukkan dulu nih. Kalau abang keras gitu ya udah bang. Assalamualaikum. Ini saya tunjukkan dulu nih. Saya tunjukkan dulu ya. Nah, kabur kan. Gini loh, saya itu hanya menunjukkan apa yang tertulis, sedangkan kalian mengatakan apa yang Anda halusinasikan. Gak boleh begitu. Ya, Islam itu bukan tentang halusinasimu. Islam itu tentang Al-Quran, tentang Muhammad, tentang hadis. Bukan halusinasimu. Ya, seperti itu. Banyak yang kejang-kejang di bawah. Urus saja agamamu katanya. Urus saja agamamu. Lihat itu. Nah, dia nggak tahu ini siapa orang ini. Urus saja agamamu, kata dia, lihat ini. Cie. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Ini loh, kalian tahu nggak ini siapa? Mana tahu orang kalian nontonnya Sabung Ayam kok, mana? Kalau kamu nontonnya Sabung Ayam, ya kamu nggak tahu ini siapa. Ini adalah Zakir Naik, ya kan? Nah, Zakir Naik ini ulama Islam ini. Pernah datang ke Indonesia, disambut sama Wapres ini. Wapres yang nyambut ini, Wapres. Wakil Presiden yang nyambut. Ya. Nah, kemudian apa dia bahas? Apakah dia bahas Islam? Bahas Islam dari mana? Yang dia bahas Bible. Ini yang dibahas ini Bible. Jesus is Muslim. Halu kan? Senang Islam, senang. Itu saksi bisunya adalah Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang yang nonton pada waktu itu. Bagaimana Zakir Naik berorasi membahas Kristen? Apa kata umat Islam di Stadion Bekasi itu, Patriot itu? Tahu nggak teriak apa mereka? Teriak, Allahu Akbar. Ketika ulama kalian bahas agama Kristen. Gitu loh. Itu fakta. Mau kamu saya tunjuk videonya? Mau saya tunjuk videonya? Ketika ulama kalian membahas Kristen, ya kan? Kalian bilang itu namanya dakwah.
Ketika saya jawab, namanya penista, urus agama. Memang kalian harus minum bodrek ya, harus minum bodrek kalian. Kalian nggak tahu ya, memang kalian nggak tahu, orang yang kalian tonton aja ngadu ayam kok, gimana mau tahu? Mana kalian tahu? Yang kalian nonton aja goyang satu, ya kan? Itu yang kalian tonton. Kan itu yang kalian tonton. Mana kalian tahu itu? Gitu loh. Nah, yang saya bicarakan ini fakta, bukan omon-omon. Gitu loh. Nih, seperti ini lagi contohnya nih. Ini kalian tahu nih siapa? Mana kalian tahu? Orang yang kalian tonton seperti tadi, yang kalian tonton ngadu ayam. Kalian tonton ngadu ayam, mana tahu kalian ini. Ini namanya Dondi. Ya, ini namanya Dondi nih. Ada channelnya. Apa yang dibahas? Islam. Wow, Kristen. Yang dibahas agama Kristen. Sampai dia bawa-bawa nih nama Yesus, dibawa-bawa ini. Untuk menyebarkan agama Islamnya. Namanya apa? Oh, dakwah. Dakwah namanya, dakwah. Masa saya nggak boleh jawab? Masa saya nggak boleh mengcounter kamu? Kok enak banget, kamu memang negara ini punya bapak moyangmu. Nggak boleh gitu. Saya hanya menjawab. Kecuali kamu dapati bahwa saya memfitnah. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Saya fitnah. Apa yang pernah saya fitnah? Bahkan saya memberi tantangan. Kalau ada umat Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, nggak usah repot-repot lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Kalau kalian bisa buktikan saya fitnah. Ayo silakan. Lompat saya dari Monas kalau kalian bisa buktikan saya fitnah. Sembarangan saja Anda ini. Ayo silakan. Ayo. Saya beri tantangan kepada kalian. Kapan saya melakukan fitnah ketika saya membahas diskusi lintas agama. Ayo silakan. Dirja Channel 1. Silakan nyalakan kamera bro. Halo Dirja Channel. Siap bang. Ya silakan Dirja Channel nyalakan kamera. Ya Bang Dirja. Ya Bang Dirja. Ya Bang Dirja. Channel saya. Ya sudah. Sudah berapa bulan? Sebulan adalah. Sebulan ya. Gimana Bang Dirja? Pernahkah Anda dapati bahwasanya saya ini memfitnah agama Islam? Atau saya ini begini ini nggak ada dasarnya? Gitu. Ada nggak? Ya. Coba Anda dapati. Coba gimana? Boleh nggak saya menanggapi orang Islam seperti Dondi ini dan kawan-kawannya, Boleh. Zakir Naik? Boleh nggak saya tanggapi? Boleh. Boleh. Saya counter balik boleh nggak? Saya pertanyakan agama Islam boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting saya nggak fitnah. Gitu loh. Nah coba selama Anda nonton saya nih Bang, kapan saya pernah fitnah? Coba tunjuk satu aja. Kalau ada fitnah saya lompat dari Monas. Yuk, silakan. Di mana saya pernah fitnah? Silakan. Iya. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Betul. Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Betul. Air kencing onta. Betul kan? Betul nggak? Iya. Apalagi? Apa yang Anda ingat? Coba. Muhammad menikahi Aisyah. Pada waktu umur Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ada hadisnya. Coba apa yang saya katakannya? Saya ini Bang sebagai orang Kristen, saya merasa bahwa terhina ketika Yesus kami, kalian fitnah menubuatkan Muhammad, itu kami terhina Bang. Itu Bang. Makanya saya luruskan itu, nggak betul bahwa Yesus kami itu menubuatkan Muhammad. Itu fitnah yang nyata. Fitnah Dajjal yang nyata. Nggak pernah Bang, nggak pernah. Itu yang ingin saya coba utarakan gitu loh. Coba, kapan saya pernah memfitnah agama Islam? Coba, silakan. Kalau menurut yang saya simak dari live streamingnya Abang ya, Bang Adis ya. Abang berdasarkan keyakinan Abang dan saya berdasarkan keyakinan saya Bang ya.
abang membela agama abang, saya juga membela agama saya. Nah terus memang benar apa yang abang katakan itu, ya saya simak dari tadi, apalagi yang tadi sebelum saya ada siapa tuh, Azahra ya bang ya, mengenai apa tuh Islam itu katanya Muhammad itu membawa agama Islam dengan pedang, mengajarkan begitu ya bang ya. Nah, Ya, terus Ustadz Khalid Islam Basalamah juga, mengatakan demikian. iya betul. Abang tadi juga menunjukkan hadis ya, beberapa hadis ya bang ya. Iya, bahwa Memerangi Muhammad orang. diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, oke. Jadi gini bang, mungkin itu yang sepintas abang lihat dan yang sepintas abang dengar bang ya. Tapi di dalam dunia Islam, kalau yang namanya hadis itu ada yang namanya ilmu tafsir bang. Ilmu tafsir itu tidak sepintas apa yang kita lihat langsung dicerna dalam pikiran kita. Jadi kayak semacam memerangi. Memerangi bukan dalam artian kita harus membunuh semua orang Islam bang, gitu. Tetapi di sini Islam itu memerangi orang yang di luar Islam itu bukan cara dengan membunuh. Artinya kami mengajak orang Islam itu ikut agama kami. Apa contohnya? Bukan memerangi harus membunuh, dia nggak ikut dibunuh, nggak kayak gitu. Artinya gini bang, abang pernah dengar gak waktu zaman jahiliyah dulu? Oke, Waktu tapi sebelum zaman ke situ jahiliyah. bang, bagaimana kalau saya tawari abang langsung membaca hadisnya? Masalahnya begini bang, orang-orang yang berkata seperti yang barusan abang katakan ini adalah orang-orang yang memang nggak pernah mempelajari agama Islam. Saya tunjukkan kameranya ya, nih. Iya. Ini bang ya, coba abang yang baca, Yes. coba. Ntar ya, ntar. Nih, coba nih. Silakan baca. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ini. Coba. Rasulullah bersabda. Apa ini bang? Coba baca. Agak ngeblur bang. Saya. Coba abang baca. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan manusia yang berhak disembah selain Allah. Oke. Terus apabila saya sudah dengar tadi dari percakapan. Tadi kan abang sebelumnya. bilang ini memerangi maksudnya bukan memerangi membunuh. Coba ini. Apabila mereka mengucapkannya maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Betul nggak? Menumpahkan darah ini apa artinya bang? Kalau orang sepintas menumpahkan darah bisa aja membunuh ya. Ya Tapi ada jelas lah bang, tafsirnya, masa menumpahkan darah, masa menumpahin ember, gimana bang ini, aduh. Enggak, gini dulu Bang Adis. Kan kata saya juga, dalam Islam itu ada yang namanya ilmu tafsir. Abang nggak bisa membedakan dong. Itu kan membunuh ya, waktu zaman dulu sama yang sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin perang nyata. Kita sekarang itu perangnya melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Contoh kayak gini bang, ya. Bang, perasaan saya Di namanya dalam hadis, Islam, hadis enggak, ini bang, sudah jangan penjabaran dulu tapi dipotong. dijabarin Abang lagi. Abang jangan dulu potong omongan saya bang ya. Silakan. Nah gini bang, dalam keyakinan Islam ya, maaf nih, ya dalam keyakinan Islam yang namanya mabuk kan itu tidak diperbolehkan, kayak minuman keras atau segala macam. Nah itu yang harus kita perangi untuk menghindari, karena di dalam ajaran Islam itu nggak boleh. Itu. Kalau Oke, sekarang begini bang, sekarang kita bicara tentang Muhammad. Abang jangan potong dulu, jangan potong kalimat saya dulu, belum selesai. Ya jangan potong. Jadi gini, waktu zaman jahiliyah ya, sebelum adanya Islam, ada seorang manusia yang dikorbankan untuk Tuhannya. Tapi setelah agama Islam masuk ya, itu yang namanya kurban tadinya manusia diganti menjadi seekor Bang, kambing. jangan lari kemana-mana dulu nih, abang lari kemana-mana. Enggak, ini yang dibahas apa? Coba ini baca dulu yang saya bold nih. Abang coba yang saya bold nih, coba abang baca coba, yuk.
saya paham abang, kan saya bilang tadi ada yang namanya ilmu tafsir. Ya Abang sudah, ngerti nggak di coba situ? abang baca dulu. Soalnya Nggak usah ditafsir yang dulu. abang Nafsirnya tar nanti dulu, abang Bang. jangan kemana-mana. Ya, coba Abang nafsirnya jangan kemana-mana, ganti dulu. Jangan potong dulu. Lu Jangan justru potong abang dulu. yang kemana-mana. Ini kok malah lari ke Enggak kemana-mana. kurban. Gini bang, gini. Abang tuh menyalahkan Islam. Bang, saya tapi nggak nggak nyalain tahu. Islam, Bang. Saya Bukan suruh Anda menyalahkan. baca hadis Dari ini. tadi, Coba yuk, saya enggak. diperintahkan. Abang gini bang, abang dari Saya tadi debat diperintahkan. sama orang-orang. Dengerin dulu saya, jangan potong dulu kalimat saya ya. Abang itu tadi debat sama orang-orang yang mungkin dia sudah beragama Islam, tapi ilmu pengetahuan tentang agamanya masih dangkal, sehingga mereka tidak bisa menjawab. Begitu Sudah, bang. sekarang abang yang Anda pintar lah. begini. Oke, coba Tar abang dulu. baca. Jangan dulu, abang jangan dulu potong. Coba Anda debat dengan Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Oke, baik, Coba abang baik. ke situ, Sebentar. ya. Gini Abang bang ya. bisa- Saya baik gini. Enggak, Sekarang gini aja bang. jangan potong dulu. Saya Jangan tahu potong Anda omongan ingin saya. menyelamatkan diri. Jangan- Gini bang. Gini. Bukan sebentar, gini. menyelamatkan Saya diri. buat pernyataan resmi Anda ya. bukan menyelamatkan Gini. diri. Saya buat pernyataan resmi. Gini. Saya menantang debat Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Ustadz Firanda bertiga saya sendiri. Coba ayo gimana? Gimana? Mereka bertiga saya sendiri gimana? Boleh, nggak jadi masalah bang. Ini masalahnya Soalnya mereka nggak mereka itu mana? Ada tadi yang namanya Azam mencoba menghubungi, tapi saudara-saudara nggak ada. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan akan diskusi agama ini, dan Edis TV sudah menjelaskan dan menegaskan dengan sangat baik bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan, semuanya itu tidak terlepas dari dasar iman kita masing-masing. Jadi jika iman kita dasarnya adalah kitab suci, maka kitab suci itu, maka firman Tuhan itu akan mempengaruhi seluruh tindakan kita, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, mempengaruhi ucapan-ucapan kita. Jika ajaran firman Tuhan mengajarkan akan bagaimana kita harus melakukan tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan yang sesuai dengan akan tindakan Tuhan Yesus, maka tentunya kita juga akan melakukan hal-hal tersebut. Bukan berarti kita akan sempurna di dalam melakukan segala pengajaran dan tindakan Tuhan Yesus, tetapi tentulah setiap orang Kristen, setiap orang percaya akan terus berusaha dengan kekuatan pertolongan anugerah Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, percayalah kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kiranya firman Tuhan tersebut melandasi dan mendasari setiap tindakan, setiap ucapan dan perbuatan kita agar nama Tuhan dipermuliakan. Jangan mengambil dasar iman yang lain, karena jika demikian maka tindakan-tindakan yang akan teman-teman lakukan akan sesuai dengan dasar yang lain tersebut. Karena itu kembalilah kepada Tuhan Yesus, kembalilah kepada pengajarannya agar engkau hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.